wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Ya, di video pada malam hari ini guys, aku bakal share lagi tentang jalur mandiri di tahun 2024. Nah, sesuai dengan judulnya, yaitu percuma kalian daftar jalur mandiri. Kira-kira kenapa ya percuma? Oke, sebelum dari itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dulu, Leni Agustin, supaya aku lebih semangat untuk sharing sama kalian, baik itu di jalur UMPTKIN atau di jalur mandiri. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, supaya aku lebih semangat juga untuk memberikan informasi sama kalian. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti tryout di sana, karena sekarang itu udah tryout ke-8 ya, atau tryout ke terakhir nih di tahun 2024. Jadi kalian wajib banget untuk mengikutinya. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi di WhatsApp juga boleh banget, 0882 4785 4631. Kalian semua yang menonton video ini boleh banget ngechat aku di WhatsApp. Kalian save nomor aku, chat aku pakai nama kalian, dan aku bakal save juga nomor kalian. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, mungkin kalian bakal bingung ya sama judul video aku ini. Kenapa sih kalian harus percuma kalau misalnya daftar jalur mandiri? Bukannya jalur mandiri itu bagus ya? Apalagi buat kita nih yang belum rezekinya di SPAN PTKIN, di SNBP, di SNBT, atau di UMPTKIN bahkan. Jadi jalur satu-satunya atau jalur terakhir untuk masuk perkuliahan yaitu jalur mandiri. Nah, jadi ada beberapa alasan aku yang mengatakan kalau kalian percuma daftar jalur mandiri. Aku bakal langsung bahas di video ini. Yang pertama, kalian bakal percuma daftar jalur mandiri kalau misalnya cuma coba-coba. Artinya apa nih Kak Len? Nah oke, jadi kemarin ada permasalahan atau ada kasus, dia itu daftar jalur mandiri cuman coba-coba aja. Mereka cuman ikut karena mengikuti perintah orang tua atau cuma ikut sama teman-temannya. Dan alhasil ketika mereka lulus tetap dia tidak mengambilnya. Ini percuma ya, karena kalian membuang tenaga, membuang waktu, dan membuang uang pendaftaran. Nah, jadi ini percuma nih maksud aku kalau misalnya kalian cuma coba-coba aja. Jadi silakan kalian daftar mandiri, daftar jalur mandiri kalau memang kalian membutuhkan pendaftaran ini, kalau memang kalian membutuhkan jalur mandiri ini. Jadi jangan cuma coba-coba ya, karena kalau misalnya kalian lolos, kemungkinan ada peserta lainnya yang tidak lolos, dan mungkin itu membuat mereka sedih, dia tidak lolos, sementara kamu yang lolos tapi cuma coba-coba aja, tidak mengambilnya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau memang dari hati kalian atau niat kalian memang tidak mau di jalur mandiri, tidak usah daftar. Selain dari menghemat uang pendaftaran kalian, waktu dan tenaga juga kalian akan lebih hemat. Next, yang kedua, percuma kalian daftar jalur mandiri kalau belum riset biayanya. Maksudnya apa nih kalian? Nah oke, jadi ini yang paling sensitif ya. Kalau misalnya kalian mau daftar jalur mandiri, jangan lupa kalian untuk riset biaya perkuliahan terlebih dahulu. Oke, kemarin juga ada teman aku yang dia udah daftar jalur mandiri, udah lolos, tapi pada saat perkuliahan ternyata banyak biaya-biaya yang harus mereka bayarkan di kampus tersebut. Nah, makanya di sini aku mau tanya sama kalian, sebelum kalian daftar jalur mandiri, silakan kalian riset dulu pembayaran apa aja yang harus kalian bayar ketika kalian sudah diterima. Jangan sampai kalian asal daftar aja terus diterima dan kaget terhadap pembayaran yang harus kalian bayar, dan akhirnya menggugurkan diri, dan uang pendaftaran itu tidak bisa balik lagi ya, itu sudah hangus. Makanya sebelum kalian daftar jalur mandiri, silakan kalian riset biayanya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk biaya pendaftarannya kalian harus wajib tahu dulu. Yang kedua, SPP atau UKT-nya yang per semester itu loh, kalian juga harus wajib tahu berapa nih yang harus aku bayar kalau misalnya aku lulus di jalur mandiri tersebut.
Dan yang ketiga yang paling penting nih, biaya uang pangkal atau biaya uang pembangunan yang hanya dibayarkan satu kali ketika kalian lolos di jalur mandiri. Kalian harus mengetahui semua biaya itu ya sebelum kalian daftar, karena jangan sampai kalian daftar, lolos, dan kaget sama biayanya, akhirnya mengundurkan diri. Oke, jadi percuma kalian daftar jalur mandiri kalau misalnya kalian tidak riset biayanya terlebih dahulu. Yang ketiga, percuma daftar jalur mandiri kalau kalian belum mengetahui daya tampung di jalur mandiri. Oke, untuk riset daya tampung ini juga perlu banget ya. Kenapa? Karena walaupun jalur mandiri, pasti di setiap kampus itu juga mempunyai kuota atau daya tampung yang disediakan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya daya tampungnya cuma 10 atau 5 atau 3 orang yang hanya akan diloloskan di jalur tersebut, menurutku sih itu kalian harus pikirkan terlebih dahulu ya. Apalagi nih buat kalian yang merasa memang nilainya di bawah standar, ya lebih baik kalian mencari daya tampung yang banyak. Kenapa? Karena itu kan kecil minim ya untuk peluang lolosnya. Jangan sampai uang pendaftaran kalian hangus aja, karena untuk kaum mendang-mending ya, kalau misalnya kayak ujian pendaftarannya itu 200.000, 250, atau bahkan 300 sampai 350.000, itu kan rugi ya maksudnya. Jadi untuk kaum mendang-mending nih, tapi kalau misalnya kalian yang banyak maninya ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kayak lebih baik ini, lebih baik itu, jadi silakan kalian cari daya tampung yang banyak supaya peluang kalian untuk lolos juga banyak, jadi uang pendaftarannya tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi kalian harus meriset dulu berapa daya tampungnya. Kalau misalnya cuma satu orang yang diterima atau 2 orang dari 100 atau 200 orang yang mendaftar, itu kan kecil sekali ya, minim untuk lolos. Jadi silakan kalian cari daya tampung yang banyak. Oke, jadi percuma juga kalian daftar jalur mandiri kalau belum meriset daya tampungnya. Guys, siapa nih di sini yang masih bingung mau belajar mulai dari mana untuk mengikuti jalur UMPTKIN dan jalur mandiri? Nah, di sini kalian yang akan menyarankan untuk kalian mempelajari e-book premium terlebih dahulu. Dari banyaknya e-book premium ini yang sangat kalian disarankan untuk kalian pelajari. Kenapa? Karena cuma di e-book premium itu lengkap banget, udah ada soal dan pembahasannya. Dan kalau misalnya kalian order e-book premium, kalian juga bakal dapat soal UMPTKIN kode 1911 dan kode 1917. Bukan cuman itu, kalian juga bakal dapat pembahasan tryout 1, 2, 3, 4, dan 5, serta linknya kalian bebas akses kapan aja. Jadi buat kalian yang ketinggalan tryout dan mau melatih kemampuan kalian, boleh banget kerja tryout ini. Yang paling penting adalah buat kalian yang mau ikut UMPTKIN, di sini aku bakal kasih kalian file kosakata bahasa Arab. Kalian bisa lihat ini adalah penting banget kalian pelajari, karena kalau di UMPTKIN itu bakal ada soal bahasa Arab guys. Jadi ini adalah kuncinya. Gimana nih? Apakah kalian masih ragu untuk order e-book premium sama kalian nih? Kalau misalnya masih ragu, kalian bisa lihat testi ini dulu. Ini adalah the real langganan e-book premium di tahun 2023. Kalian bisa baca aja sendiri. Alhamdulillah mereka pada lolos. Ada yang lulus di pilihan pertama, ada yang lulus di kampus yang mereka impikan udah dari lama. Jadi alhamdulillah banget ya kalau misalnya kalian order e-book premium dan pelajari e-booknya. Dan kabar spesialnya untuk tahun 2024, kalau misalnya kalian udah order e-book premium, itu kalian nih akan membimbing kalian belajar les privat melalui aplikasi Zoom. Nah, ini kita udah ada 800 langganan, kalian sudah bisa lihat sendiri. Di sini aku bimbing kalian ya melalui aplikasi Zoom. Dan kita akan mempelajari penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca, dan terakhir adalah literasi ajaran Islam. Untuk bimbel lewat Zoom ini udah gratis ya, nggak perlu bayar lagi, tapi khusus yang sudah order e-book premium. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, langsung chat WhatsApp aku di atas ya. Yang keempat, yang terakhir, percuma kalian daftar jalur mandiri kalau tidak diskusi terlebih dahulu sama orang tua atau tidak direstui sama orang tua kalian untuk daftar di jalur mandiri. Oke, seperti yang aku bilang, ini adalah pengalaman dari tahun-tahun kemarin juga. Ada beberapa peserta yang daftar jalur mandiri dan dia sudah lolos, dan ternyata dia tidak pernah diskusi sama orang tua dan biayanya itu sangat mahal. Jadi orang tuanya tidak bisa atau tidak sanggup untuk membayar perkuliahannya.
Nah, ini juga percuma. Jadi percuma kalian daftar jalur mandiri kalau orang tua kalian tidak tahu. Karena sejatinya orang tua yang akan membiayai kita ya. Kecuali kalau misalnya kalian udah punya penghasilan sendiri, itu kan balik lagi ya sama kalian. Tapi kalau misalnya buat kalian yang masih ditanggung sama orang tua, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu bahwa mah atau ibu atau bapak, ini aku mau kuliah di sini, terus biayanya segini, terus ininya segini. Pokoknya kalian diskusikan dulu sama orang tua. Kalau misalnya udah lolos kan bisa langsung kalian masuk. Kalau misalnya kalian lolos terus kaget sama pembayarannya dan orang tuanya tidak menyetujui, nah percuma lagi kan daftar jalur mandiri. Jadi silakan kalian diskusi terlebih dahulu sama orang tua dan meminta restu untuk mengikuti jalur mandiri. Yap, itu dia guys alasan aku percuma kalian daftar jalur mandiri kalau tidak mengetahui 4 hal yang aku sebutin tadi. Gimana nih, informasinya udah lengkap kan? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget langsung komen aja di bawah, ataukah kalian mau konsultasi di WhatsApp boleh langsung chat WhatsApp aku aja 0882 4785 4631. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti tryout gratis yang aku adakan. Kalian cek aja di Instagram info.umptkin. Sekarang udah tryout ke-8 atau tryout yang terakhir ya guys. Jadi silahkan kalian cek aja di Instagram tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.